Ya, ya. Bapaknya Nabi masuk neraka. Wa idza qala Ibrahimu li abi Azar atattahidu asnaman aliyatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar, wahai ayah, saya lihat engkau dalam keadaan sesat, mengapa kau jadikan berhala-berhala sebagai Tuhanmu? Anaknya Nabi masuk neraka, bapaknya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lot, pamannya Nabi masuk neraka, Abu Lahab dan Abu Jahal. Saudara, apanya Nabi? Hah? Saudara, apanya Nabi? Ini sudah dikeliling, ini baca sejarah di Quran, baca sejarah. Pamannya Nabi masuk neraka, Abu Lahab dan Abu Jahal. Bapaknya Nabi masuk neraka, bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar. Betul. Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lot. Istrinya Fir'aun masuk surga karena dia beriman dengan sembunyi-sembunyi, takut pada suaminya, tapi dia Islam, masuk surga. Anaknya Nabi masuk surga, anaknya Nabi masuk neraka, bapaknya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi masuk neraka, pamannya Nabi masuk neraka. Saudara, apa aja Nabi? Ngaji yang jelas, betul atau tidak? Imam Syafi'i berkata, la takul asli wa fasli abada, innama aslul fatama qad hasolah. Jangan kau membanggakan bapakmu, jangan kau membanggakan kakekmu, jangan kau membanggakan orang tuamu. Orang tuamu orang yang sudah berhasil, dia berhasil alim, tapi kamu alim enggak? Kayak bapaknya enggak? Tanya sama dirinya. Ayah saya kiai, anaknya apa tentu kiai? Belum tentu kiai kalau enggak ngaji. Betul apa tidak? Nah, ini saudara belajar sejarah, belajar sejarah, faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Baca sejarah. 2/3 Al-Quran isinya sejarah. Belajar sejarahnya Nabi Adam, belajari sejarahnya Nabi Nuh, pelajari sejarahnya Nabi Ibrahim, mengapa dia dibakar, mengapa dia sampai hijrah. Baca sejarahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, baca sejarahnya Nabi Isa Yesus Kristus, baca sejarahnya Nabi Muhammad malam ini, supaya kita belajar pada sejarah. Bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad? Yang saya katakan tadi, Islam itu diturunkan Nabi tidak langsung jaya, tidak langsung besar. Jayanya Islam, besarnya Islam karena diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan segala pahit getirnya. Nabi Muhammad pahit perjuangkan Islam, lain dengan Sukron Makmun. Maka saya katakan di Jakarta kepada kiai-kiai, muballigh, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Para ulama, para kiai, engkau sekarang nikmat, dihormati oleh muridnya, dihargai oleh muridnya. Kenikmatan yang kau peroleh itu sebenarnya di atas penderitaan nabimu. Nabimu dulu menderita, sengsara, sakit, dia berdakwah dari rumah ke rumah. Lain dengan Sukron Makmun, Pak. Sukron Makmun turun dari pesawat di Singapura, mobil sudah berderet, tidurkan di hotel, makan enak. Saya kalau di luar negeri itu kayak perkutut, Pak. Pagi-pagi dinaikkan ke atas, tidur di hotel di atas, sore dipanggil maghrib untuk berbunyi di masjid-masjid, persis perkutut. Kalau gongnya masih enak, wah. Nah, kalau segongnya nggak enak disuruh pulang, Pak. Lah iya. Tidur di hotel. Saya turun di Kuala Lumpur, masuk hotel. Saya turun lagi di Brunei,
turun lagi di Banjarmasin, di Pontianak, termasuk malam ini di Kelampes. Alhamdulillah, Nabi kita dahulu dengan segala penderitaannya berdakwah dari rumah ke rumah sembunyi-sembunyi karena diancam oleh orang kafir Quraisy. Baru turun perintah Allah, fasda' bima tu'mar wa arid anil jahilin. Saatnya kau Muhammad sekarang berdakwah terang-terangan, gak usah sembunyi-sembunyi, dan berpalinglah kau daripada orang-orang jahiliyah. Begitu Rasulullah berdakwah terang-terangan, langsung orang kafir Quraisy reaksi. Sahabat-sahabat Rasulullah ada yang disiksa, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu, orangnya ditarik. Subhanallah, Sayyidina Bilal, engkau menderita, tapi dengan penderitaan semacam itu dia tidak berubah akidahnya, tetap bilang ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Ada yang dibunuh, ada yang intimidasi, tapi rupanya kekerasan-kekerasan yang ditimpakan para Rasulullah dan sahabat tidak mampu untuk memadamkan cahaya Islam. Justru Islam semakin bercahaya. Ini sejarah. Kemudian orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya, dirubah dengan politik embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Di dinding Ka'bah ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya pangan, supaya umat Islam mati kelaparan. Ini teorinya si kafir-kafir. Maka ketika Irak dahulu beberapa tahun yang lalu diembargo oleh Amerika Serikat, si Yahudi ini, saya katakan, han bangsa Irak, bukan engkau yang merasakan pertama kali embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu yang merasakan embargo ekonomi. Ketika Libya diembargo ekonominya, dibekot ekonominya oleh Yahudi Amerika, saya katakan, hai bangsa Libya, bukan engkau yang merasakan penderitaan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu yang pertama kali merasakan dibekot ekonominya itu, tapi tidak bisa membunuh, memadamkan cahaya Islam. Justru cahaya Islam semakin bersinar. Akhirnya dalam sejarah politik dirubah lagi oleh kafir Quraisy dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Abu Thalib, Muhammad itu kan ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja di negeri Mekah ini, dengan syarat berhenti mengajarkan Islamnya itu, berhenti berdakwahnya. Abu Thalib tanya sama ponakan itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, seluruh kekayaan bangsa Arab kami serahkan kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya, tapi dengan syarat berhentilah dia menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakan maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, semua anak perawan di kota Mekah saya kumpulkan, ponakanmu tinggal pilih mau kawin berapa saja, persilakan, dengan syarat berhenti mengajarkan agamanya. Kalau ditawarkan pada kiai sekarang kira-kira gimana Pak? Sebagian orang-orang di luar Islam Pak ngijek sama kita Pak. Ah, gampang kalau orang Islam, biar kiainya gampang, kasih aja duit sudah diem. Itu mereka berkata begitu Pak, dan itu ada benarnya, walau tidak benar 100%, tapi ada benarnya. Ya kiai yang masih utuh banyak, tapi kiai yang wani piro juga banyak. Betul apa tidak? Lah iya, saya terang-terangan aja. Datang calon bupati, kiai tolong dukung saya pakai deklarasi. Wah, wani piro.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini mereka tahu, sehingga mereka itu ya kadang-kadang orang kafir pakai peci, pakai surban, masuk ke pesantren-pesantren, dicium tangannya oleh santri. Subhanallah, subhanallah. Dia bikin yayasan, yayasan peduli santri, pengurusnya kiai, ketuanya non muslim. Ya Allah, ya Allah, kok nilainya kiai murah banget? Betul apa tidak? Banyak sekarang kiai wanipiro itu. Maka saatnya sekarang kiai, dengan pengalaman-pengalaman ini kiai, saatnya ulama itu supaya bersatu. Betul apa tidak? Kalau ulamanya bersatu, rakyat tidak bingung. Di antaranya yang membingungkan rakyat itu, di antaranya, tidak semuanya, kiai yang baik banyak, yang tidak baik sentimen, saudara. Ya. Lah iya, saya jujur saja, saya kiai, si A kiai, si B kiai, si C kiai, saya pilih ini, kiai ini pilih ini, kiai ini pilih ini, kiai ini pilih ini. Kata rakyat, kiai mana yang mau diikuti? Betul apa tidak? Terjadi enggak ini? Terjadi enggak ini? Ayo akui. Terjadi sekarang ini. Kiai A pilihannya lain, kiai B pilihannya lain, kiai C pilihannya lain, kiai D pilihannya lain. Yang di bawah bingung enggak? Bingung enggak? Mau ikut kiai yang mana? Coba kiainya bersatu. Pemilihan bupati kiai bersatu, pilih A. Insya Allah rakyat tidak bingung, dan insya Allah pasti menang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pilihan gubernur, semua ulama Jawa Timur satu suaranya, si A yang dipilih oleh seluruh ulama se-Jawa Timur. Rakyat bingung nggak? Tidak bingung rakyat itu. Kalau ulamanya bersatu, kayak dulu tahun 71 ketika Partai Nahdlatul Ulama, betul apa tidak? Ketika Partai Nahdlatul Ulama, tidak ada rakyat bingung. Pimpinannya Kewap Asbullah, Idam Khalid, semuanya NU dari Sabang sampai Merauke. Pilihannya mesti sama semua. Rakyat tidak bingung, betul apa tidak? P3 awal-awal rakyat tidak bingung. Setelah P3 diobrak-abrik oleh Naro CS, barulah rakyat mulai bingung. Betul apa tidak? Saatnya seorang ulama untuk kembali bersatu agar rakyat tidak bingung yang di bawah ini. Tidak peduli saya. Saudara mau senang-senanglah, nggak mau senang juga nggak apa-apa. Ya, nggak laku di sini masih laku di Sumatera. Saya tidak mencari laku-lakuan. Laku ya, nggak laku di sini nggak apa-apa. Masih laku di Malaysia saya. Iya, tiap tahun masih ke Singapura saya pidato. Bukan saya datang ke Singapura, tidak, dipanggil, saya diundang oleh orang Singapura, bukan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia numpang mujur. Kebetulan saya ke sana, nah, orang Indonesia termasuk orang Madura numpang mujur. Tolong Pak Kiai, orang Madura saya kumpulkan. Tolong nanti Pak Kiai ceramah, saya punya izin, boleh kalau saya. Kalau kiai yang lain sulit untuk berceramah di Malaysia itu, paling silaturahmi kepada murid-muridnya. Untuk mengumpulkan orang kayak begini, oh bisa diambil paspornya. Alhamdulillah, karena saya sudah lama dikenal di Singapura, di Malaysia sampai sekarang, nggak apa-apa. Saya sampaikan yang benar. Saatnya sekarang ini kiai untuk bersatu. Kalau milih bupati, kiai satu, dan dibikin kontrak-kontrak politik kiai. Jangan agama Islam jual eceran. Sedikit syukuran makmun cuman 50 juta.
nanti kiai ini 50 juta, betul? Kiai situ 50 juta, itu namanya Islam diecer. Jangan diecer ke Islam tuh, jual borongan. Siapa calon bupati yang kira-kira bagus, pilih oleh kiai. Panggil bupati yang mau dipilih. Ini suruh ulama Bangkalan mau milih Anda dengan syarat 5% APBD untuk pendidikan pesantren. Tanda tangani. Begitu Pak. Lah kalau 5% dari anggaran, misalnya kalau sampai anggarannya 30 miliar, betul apa tidak? Berapa miliar kita punya anggaran untuk pesantren? Iya, kalau 3 miliar di 30 miliar misalnya, berapa juta untuk pesantren? Kalau diambil 10%, waduh, kegedean itu tiap tahun. Jadi jual-jual borongan. Ini Islam diecer, semuanya ngecer. Sukron Makmun ngecer, Kiai Fulan ngecer, Kiai Fulan ngecer untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umat. Kiai kumpul seluruhnya, pilih satu bupati, katakan 5% APBD untuk pondok pesantren, kami tanda tangani. Kalau tidak, kami tidak akan memilih Anda. Dapat duit banyak, rakyat nggak bingung. Ini bener. Toreh, sokolipa bener. Mun gelem bener, kita bener ya torot. Keng ma bener gula ni kamangke dingki. Engke kula keng ma bener. Bade sitong hadis. Deki kiai cocokan nang kitab Sahih Bukhari babul fitan. Sahabat Yamani memberikan satu riwayat kepada kita. Kami kumpul bersama-sama Rasulullah. Mereka bertanya, Hudzaifah ibnul Yaman yang meriwayatkan, Hudzaifah ibnul Yaman berkata, kami bersama-sama Rasulullah. Mereka bertanya tentang kebaikan, tapi saya tidak. Saya bertanya tentang kejahatan. Mengapa saya bertanya tentang kejahatan? Mengapa saya bertanya tentang kejahatan? Karena saya takut bertemu dengan kejahatan itu. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami Rasulullah dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan jahat, tidak tahu halal, tidak tahu haram pada zaman jahiliyah. Faja'ana bihadzal khair, maka datanglah kebaikan dengan datangmu. Dengan datangmu Rasulullah datanglah kebaikan, kita tahu halal, tahu haram. Lalu mereka bertanya, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah baik ini akan datang lagi zaman yang jahat? Rasulullah jawab, na'am, iya akan datang nanti zaman yang jahat lagi setelah baik ini. Ditafsir oleh ulama itu mulai zamannya terbunuhnya Sayyidina Utsman ibni Affan. Kalau Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah yang jahat ini nanti akan datang kebaikan? Rasulullah berkata, na'am wa fihi dakhon. Kebaikan akan datang tapi campur asap. Asapnya itu kotor, jadi tidak jernih betul. Di tanah wa madahanu Rasulullah qaumun yahduna biwairi hadi. Kaum yang memberikan petunjuk tidak dengan petunjuk saya. Mubaligh yang cuma pandai bicara tapi tidak pandai mengerjakan. Ngomongnya ngalor, kerjaannya ngidul. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah nanti masih akan datang lagi Rasulullah zaman yang jahat? Iya, nanti di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Du'atun ala abwabi jahannam faman ajabahum qadafuhu fiha. Nanti akan ada kiai-kiai mubaligh yang berdiri di atas api neraka. Hudzaifah bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, tolong jelaskan Rasulullah, kiai semacam itu kayak apa? Kayak apa sifatnya? Rasulullah menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kulitnya kayak kita, ngomongnya kayak kita. Cuman ngomongnya kayak kita pakai Quran dan hadis, tetapi penafsirannya menurut hawa nafsunya.
Lalu Hudzaifah bertanya, "Fama ta'muruni ya Rasulullah in adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kalau saya ketemu dengan zaman yang seperti itu? Hudzaifah Rasulullah menjawab, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Engkau selalu jangan berpisah dengan kumpulan orang Islam yang dipimpin oleh orang Islam. Paham? Paham? Jadi saudara mau masuk organisasi, mau masuk partai politik, tanya dulu dasarnya apa, pemimpinnya siapa. Ya, kalau partainya tidak berdasarkan Islam, tinggal. Cari partai yang berdasarkan Islam. Cari pemimpinnya. Yang mimpin partai ini ada yang non muslim apa tidak? Kalau ada yang non muslim, jangan ikut. Yang pemimpinnya semua muslim, ikut. Ini hadis Bukhari. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau harus mulazamah, jangan berpisah dengan kumpulan orang Islam yang dipimpin oleh orang Islam. Lalu Hudzaifah bertanya, "Wa illam yakun lahum jama'atun wala imamun." Kalau seandainya pada waktu itu Rasul tidak ada lagi kumpulan orang Islam dan yang dipimpin oleh orang-orang Islam, apa yang kau perintahkan? Kalau seandainya tidak ada sudah golongan, kelompok, organisasi yang berdasarkan Islam dan yang dipimpin oleh orang Islam sudah tidak ada, apa yang kau perintahkan Rasulullah? Rasulullah tegas, "I'tazil tilkal firaqah kullaha." Kau tinggalkan semua organisasi apapun saja. Kalau tidak berdasarkan Islam, jangan diikuti. Kalau tidak dipimpin orang Islam, jangan kau ikut organisasi yang semacam itu. Persilakan baca Bukhari supaya kiai meneliti, tidak sembarangan ikut organisasi. Salah-salah pimpinannya non muslim, betul apa tidak? Talzam jama'atal muslimin. Kalau tidak ada apa yang kau perintah, i'tazil tilkal firaqah kullaha. Tinggalkan oleh engkau organisasi apapun saja. Hatta anta udda aslas sajarati wa anta tudrikal maut wa anta ala dzalik. Sampai engkau menderita, menggigit akar pohon. Tahu ayat udda aslas sajar bi asli sajarati, sampai engkau menggigit akarnya pohon. Kau mati dalam keadaan seperti itu lebih bagus daripada engkau ikut organisasi yang bukan organisasi Islam. Lebih baik kau nyingkir ke hutan, gigit akar pohon, kau mati seperti itu lebih bagus daripada kau ikut organisasi yang tidak Islam. Kenapa? Karena bisa-bisan kuda nih gigi. Nah, pen malam reng-cerengan kuda gigi. Mulai awal Ramadan malam rebus itu pongkor sampai makin malam Kemis tak ambu untuk sereng-cerengan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Jawa Tengah kibune pada Wonosobo kula pada dan Temanggung bali ke Jakarta beli pole dak kantoh reng-cerengan pole kangkui mah bener umat nih ketretan. Bersatulah ulama, bersatulah ulama, bersatulah ulama. Mari kita bersatu ulama supaya rakyat awam tidak bingung. Kalau ulamanya pecah, berbeda-beda, kasihan orang awam. Pak Nuru Akyai sekama gula penikah. Yang kira bukan? Mun lambat ni ke masjid tong kiai ki zaman partai Nahdlatul Ulama. Ki bade ki sepo-sepo iki. Tahun petong polo situng kula kampanye nang lapangan Bangkalan kasah. Ki banyak saya tak lahir ngarani kau. Ingki ki zaman ke makmun kula kampanye nang lapangan kasah pilih NU, pilih NU, pilih NU, pilih NU, Partai Nahdlatul Ulama. Lah semakin sampai tidak mau berpartai, tidak mau berpolitik, orang lain saya berpolitik. Mungkin apa? Akhirnya ulama nggak punya peranan.
Seperti sekarang ini nggak punya peranan. Mengapa nggak punya peranan? Karena nggak berpolitik. PKS partai yang baru berperanan. Mengapa? Karena politik. Kalau sampian orang kiai masih ingin memikirkan umatnya, persilahkan kiai berpolitik. Kalau tidak berpolitik, sampian nonton dan tidak ikut main. Ilmu politik itu ilmu yang bagus. Ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Maka ada fakultas sosial politik. Yang jahat itu bukan politiknya kiai, yang jahat itu pelaku politik. Yang kita bukan Islam saya napa punten, Islam saya napa punten. Kira-kira nang kelampes bada orang Islam sing ngicok motor. Napa? Jangan ngocak banyak napa kula tersinggung. Bedah seni gawe. Iki Islam saya napa punten. Bada orang Islam sing ngicok motor. Napa Islam tidak saya? Saya Islam mah. Orang Islam mah saya tak saya. Yang kita punten. Bid'ah Islam seorang Islam. Islam saya, orang Islam ngicok sape. Napa Islam sejahat benih? Orang Islam masih jahat. Islam tak jahat punten. Politik tidak jahat. Pelaku politiknya yang jahat. Yang kita punten. Supaya rakyat tahu siapa pelaku politik, mulai dari bupati, DPRD, gubernur, presiden, menteri, DPR, itu pelaku politik. Itulah mereka yang banyak jahat, yang nyolong duit rakyat. Lah kalau sampean tidak mau berpolitik, sampean nonton yang jadi DPRD nanti orang lain tinggi agabai peraturan daerah. Mun sampean berpolitik, sampean jadi anggota DPR, sampean sebagai undang-undang, sampean sebagai peraturan. Kalau perlu orang NU jadi anggota DPR semua, jadi bupati semua, jadi gubernur semua dengan jujur pakai akhlak Islam. Kalau kita tidak mau berpolitik, mereka yang berpolitik. Non muslim sudah banyak yang berpolitik sekarang dan mendirikan partai politik. Itu hak dia dalam demokrasi. Kalau kita tidak mau berpolitik, habis kita nanti ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya akan memperbaiki umat ini. Dulu saya ini jadi orang NU, bangga aku lambe. Mik bangga. Perdana Menteri Kiai Haji Dr. Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, Ketua DPR Kiai Haji Ahmad Sayhu, Ketua NU, Ketua MPR Bapak Subhan ZE, orang NU, Menteri Agama orang NU, Sosial orang NU, Menteri Keuangan pernah orang NU. Lah mangken siapa saya bangga lagi apa? Napa saya bangga lagi sampean? Mari kita rebut kembali. Kalau kita berpolitik, Masya Allah, kita nanti yang jadi presiden, kita yang jadi menteri, kita yang jadi DPR, kita yang ngatur negara. Betul apa tidak? Kalau Anda tidak mau berpolitik, persilakan di luar lapangan. Nonton orang main sepak bola, tapi kau bukan pemain. Betul? Jangan jadi penonton, jadi pemain. Kuda nikah uning rasa bangga masuk NU lamba kuda nikah. Bangga kuda masuk NU lamba. Menteri Negara Kiai Haji Dr. Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, Ketua DPR Kiai Haji Ahmad Sayhu, Ketua NU, Ketua MPR Bapak Subhan ZE, Ketua NU, Bapak Imron Rosadi, Ketua NU. Masya Allah. Menteri Agama, Ketua NU. Menteri Sosial dari Menteri Perdagangan dari Purworejo, orang NU. Masya Allah, bangga jadi NU. Mangken dia cuma mimpin tahlilan, tak napu NU. Tanpa NU sampai na tahlilan ibu compon tinggi. Yang kira betul.
kunut makilah tak ada NU ki aku kunut kula. Ingin dah punten. NU itu untuk berjuang menegakkan syariat Islam. Minimal mari kita duduk di PR, jangan ada peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan agama kita yang menentukan. Ini Rasulullah berjuang dengan segala pahit getirnya. Akhirnya Rasulullah ditolak tawaran harta, tahta dan wanita. Itu tawaran top kata orang sekarang. Ditawarkan jadi raja ditolak, ditawarkan orang kaya dikasih duit ditolak, ditawarkan perawan ditolak. Masya Allah. Baca sejarah. Menurut tabarikah kula kira dari rumah tinggi. Ker. Ini dah punten. Lah di sini baca sejarah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, baru Rasulullah mendirikan negara Madinah dengan undang-undang Quran. Maka saya tawarkan kepada pemerintah, kalau KUHP kitab undang-undang hukum negara warisan Belanda, kini kata agabai rakyat cerah, si korupsi, saya tawarkan kepada pemerintah, tolong pemerintah laksanakan hukum Islam 1 tahun saja dicoba. Tinggi. Dicoba hukum Islam, mun saya terus lagi, mun tak saya jak terus lagi, jajal wae nalu. Kula matabar pemerintah, coba dijajal pemerintah, jajal nalu pemerintah setahun. Orang membunuh orang hukum mati, adil. Ingin betul. Nyabah mun etembang sepada berani ki nyabah, etembang solain ki berani nyabah. Ingin betul. Tore sampean nikah. So kulai beri mobil Mercedes tipe 600 ya harganya 5 miliar. So kulai beri compok sekata istana nang Jakarta. Beri PC 1 miliar so kulai. Kapan le terima so sampean compok ni terima mobil terima PC itu bila le era. Gelem sana. Napa? Meta gelem. Napa? Lebuk ten nyabah ni kayak korsona apa bagi beran nyabah seadil ni kan nyabah tembang musuhnya orang maten orang yo komat adil tak napu penjara penjara 20 tahun saya beri ingon serah ini sampian saya beri ingon ini dah punten 20 tahun korupsi togel tanang. Thank you. Pada beda ustad tandi tanang ustad maling. Beda kiai tandi tanang kiai. Beda camat tandi tanang camat. Beda bupati tandi tangan bupati maling. Beda menteri tandi tanang maling. Beda presiden tandi tanang maling. Tanah pu penjara bunten. Cerah. Thank you. Bu mabuan. Tanah pu masuk penjara. Sabak neng padang dang gak sah. Niki beri korse surut mencing nang korse pecot belum polo pecot tar mun sare lema niki berapa minggu kini kedeki kemarin keluarganya todus si Andi Abak juga todus dipecot pelan bu mabuan narkoba tanam puyoko masuk penjara kita yang kasih makan lagi. Yang kira benar pecot jajal hukum Islam setahun dengan Indonesia tapi ternyata setelah di Aceh dijalankan syariat Islam di situ tindak pidana sangat menurun anak muda yang mabuk-mabukan menurun yang perzinaan menurun. Kenapa di Aceh dijalankan syariat Islam ternyata bagus. Mengapa pemerintah kok cuman Aceh yang diizinkan menjalankan syariat Islam? Mengapa Madura kok tidak? Sama-sama satu negara. Bukan marah, ngasih tahu. Ini kan, dicoba saja 1 tahun hukum Islam, insya Allah beres. Nah disinilah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk membuat manusia supaya hidup sejahtera, hidup aman, semuanya diatur oleh Islam. Loh. Kula ni kala tua ternyata. Aku ki ngoda so sampean ni. Umur kula ni kemangken lah masuk 70 petok ternyata. 76 sampurna. Maka ketika kula demo, saya katakan, hai bangsa Indonesia, Syukran Makmun umurnya 76 tahun. Tapi kalau Islam digoda, Quran digoda, komputer saya berputar, langsung umur saya berubah jadi 16 tahun. Dan malam ini terbukti, bukan pidatonya orang umur 77 begini Pak, mesti pidatonya anak muda yang umur 23 tahun, 25 tahun. Kayak saya dulu ketika kampanye di lapangan Bangkalan itu, waktu itu panser itu 4 di pojokan panser. Saya pidato, lalu mereka tembakan ke atas, tuar, rakyat bingung. Saya balik pidato saya, saudara-saudara warga NU, terima kasih kepada Komandan Kodim Bangkalan. Dia pasang panser tiap pojokan itu untuk menjaga keamanan kampanye NU supaya aman, tenang, takut ada PKI yang mengganggu. Terima kasih Kodim. Padahal waktu itu nakut-nakutin kita itu ya. Saya gak kehilangan jalan waktu itu. 71 saya sudah kampanye di lapangan itu. Berapa tahun ke sekarang Pak? Sekarang masih pidato lagi. Dan iramanya tidak berubah. Kalau sudah untuk Islam, maka saya katakan, kalau nanti Ahok ternyata bebas, dinyatakan tidak bersalah, apa yang terjadi di seluruh Indonesia, Syukran Makmun tidak ikut bertanggung jawab, pemerintah yang bertanggung jawab. Itu saya katakan di depan Bapak Kapolri. Saya katakan, kalau sampai nanti Ahok bebas, tidak dihukum, apa yang terjadi di seluruh Indonesia, karena masalah Ahok bukan masalah Jakarta dan bukan masalah pilkada, tidak ada kaitannya dengan pilkada, tidak ada kaitannya dengan Jakarta. Masalah Ahok itu masalah umat Islam seluruh dunia. Semua umat Islam seluruh dunia merasa tersinggung karena ulamanya dihina, Qurannya dihina. Betul apa tidak? Pemerintah jangan bertanya sama orang non muslim, Ahok menghina agama atau tidak. Tanya sama Syukran Makmun, menghina agama. Bertanya sama orang non muslim, ya tentu aja bilang tidak menista. Betul apa tidak? Kalau Bapak mau ingin tahu apakah Ahok menista atau tidak menista, jangan bertanya kepada orang non muslim, tanya sama Syukran Makmun, menistakan agama tidak? Saya jawab, menistakan agama. Syukran Makmun tersinggung. Iya, saya masih ada iman, apalagi umur sudah 77 Pak, Masya Allah, sudah bau kuburan. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya. Iya, apa saya mau jadi DPR sudah terlambat, mau jadi menteri sudah terlambat, sudah ketuaan, sudah 77. Jadi menteri itu 60, 65 lah. Saya sudah 77, mau jadi menteri sudah terlambat, mau jadi DPR sudah terlambat, mau cari kursi di rumah saya kursi banyak. Ya kursinya santri itu kan banyak tuh. Nah ya alhamdulillah udah kasih nikmat. Sekarang saya pindah Pak. Dulu saya ini alamat saya Jalan Senopati, sekarang alamat saya jadi Jagakarsa, tapi sama-sama Jakarta Selatan Pak, cuman pindah kecamatan. Sama-sama Bangkalan, cuman dari Kelampes pindah ke Sepolo. Nah di situ saya membangun pesantren baru modern. Itu tanahnya saja fabi nikmati rabbika fahaddis. Ini semuanya nikmat dari Allah. Saya dikasih nikmat oleh Allah yang Maha Pemurah.
Tanahnya saja 4 tahun yang lalu kita beli 48 miliar, 3,5 hektar. Ya, 3,5 hektar di Jakarta. Saya kira di Jakarta tidak ada yang punya tanah 3,5 hektar dalam kota, itu nggak ada. Dan Allah Sultan Makmun dengan pesantrennya 3,5 hektar. Saya bangun bangunan baru semuanya, masjid baru, asrama baru, habis 62 miliar. Jadi habis seluruhnya 110 miliar. Sekarang sudah jadi semua, dengan pertamanannya semua jadi, alhamdulillah. 1 rupiah pun tidak ada bantuan pemerintah. 1 rupiah pun tidak ada bantuan pemerintah. Alhamdulillah, Allah yang maha kaya. Sekarang pondoknya insya Allah jadi pondok yang terbaik, tidak kalah dengan sekolah negeri, sekolah yang didirikan pemerintah, dengan perguruan tinggi pemerintah. Insya Allah gedungnya tidak kalah. Alhamdulillah, ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, yang maha kaya. Maka mintanya minta kepada Allah, jangan minta sama bupati, sama minta sama gubernur. Ya, mintanya kepada Allah. Insya Allah, Allah lebih kaya dari gubernur. Mana lebih kaya, Allah apa gubernur? Mana lebih kaya, Allah apa presiden? Mengapa tidak minta saya yang kaya? Ya, alhamdulillah. Lah ini saya sampai kepada saudara-saudara, alhamdulillah malam ini saya bisa datang ke sini dan sudah saya sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan peringatan Maulid. Mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita yang dalam negara beraneka ragam, jaga kedamaian antar umat beragama, toleransi agama tidak ada. Dengar, toleransi agama tidak ada. Yang ada toleransi umat beragama. Agama nggak bisa toleransi, Pak. Kita keyakinan kita asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Betul? Wa ilahukum ilahu wahid. Bagaimana bertoleransi dengan Tuhan Bapak, Tuhan Anak? Betul apa tidak? Bagaimana akan toleransi dengan keyakinan yang tidak sama dan ibadat tidak sama? Agama tidak sama. Yang berkata semua agama sama, semua agama benar, matanya buta. Yang berkata semua agama sama, semua agama benar, matanya buta. Kalau melek mesti tidak sama. Betul apa tidak? Saudara kita orang Kristen hari Minggu pergi ke gereja, sepatunya dipakai apa tidak? Pacaran boleh apa tidak? Boleh. Di gereja ada nyanyiannya, ya ada ibadatnya, menurut dia ada doanya. Orang Islam hari Jumat pergi ke masjid, sepatunya dipakai apa tidak? Boleh pacaran apa tidak? Ada nyanyiannya apa tidak? Tidak ada. Masuk masjid usolli sunatan tahiyatal masjid. Duduk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Datang khotib adzan. Setelah adzan kita sholat lagi qobliyatal Jumat. Ingin punten. Mereka nikah sholat Jumat. Ngidingake khutbah, mereka ngidingake khutbah sholat Jumat 2 rakaat. Mereka nikah sholat boleh sunat 2 rakaat. Ingin punten. Pada ibadah orang Kristen tidak gereja, masuk ibadah orang Islam ke masjid, pada apa punten? Pada apa punten? Mengapa kau katakan semua agama sama, semua agama benar? Matamu yang buta. Main-main akidah. Kalau sekarang banyak begitu di televisi, semua agama sama, semua agama benar. Ingin apa punten? Murtad. Toleransi itu bukan akidah, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Damai, gotong royong antar umat beragama.
Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Tore bener so gula. Selu bilu nih kah. Tantingi patapor malaikat murkan wanakir. Angon kebecina sambihan gula. Kote kebeci malaikat mungkar wanakir. Dan ini kemangken nikah banyak saya kebaik salah menikah. Semua agama sama, semua agama benar, subhanallah. Toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun umat Islam dengan umat Kristen. Tapi bukan berarti membenarkan semua agamanya. Membenarkan agama selain Islam kafir, murtad. Ngerti gi? Ngerti gi? Kulereng cerengan nikah. Tak kok sambian murtad. Nah, ini semuanya yang ada ini. Lah inilah saya sampaikan. Mari kita jaga hidup rukun antar umat beragama. Jangan celah mencela gini punten. Jangan kayak Ahok. Lah, saya ini tidak mendukung Ahok itu dan memperkarakan Ahok ke polisi itu untuk menjaga NKRI. Karena kalau ada Ahok kayak Ahok terus-menerus kan hancur negara ini, betul apa tidak? Ada 10 kayak Ahok, oh hancur Indonesia. Maka itu Ahok harus dipenjara supaya Indonesia tidak hancur. Betul apa tidak? Nah, iya. Sekian saja. Ki orang ki. Nguncang boleh. Nawa Pak Maria semalam ngaruh tak nguncang nggak boleh. Nah, inilah dari saya, cukup sekian saja. Sekali lagi himbauan kepada ulama, saatnya para ulama untuk bersatu. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Partai mana yang harus dipilih sudah saya tunjukkan hadis Bukhari. Ingin punten. Organisasi mana yang harus kita pilih hadis Bukhari sudah jelas. Carilah golongan organisasi kumpulan orang Islam yang pemimpinnya orang Islam. Ini saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin langsung oleh Hadratul Habib Muhammad Nasim Al-Attas. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul aliyyil azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أمته وآته الواسلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته
ويرتجي به من الله رحمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهج القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذل حرمته، وهاشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسننا في مدحه ونصرته، واحينا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا، وبوئ لنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عنك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله، وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعم علينا، ووافقنا لشكرك ما بقينا، أذقنا برد عافك والعوافي، وهون كل مطلوب علينا، فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي زاكي الأمين، كذا آل وأصحاب كرام ومولهم والتابعين. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. وإلى حضر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.